Halo, selamat pagi Prof Denny. Selamat pagi Mbak Nadia, siang dari Melbourne, Australia. Woi, dari Melbourne, Australia. Gimana kabarnya Prof di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga kita. Udah mulai hujan, jaga kesehatan terus harus nih di sini. Oke Prof Denny, Anda bersama pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar turut mengajukan diri untuk ikut serta menjadi pihak terkait dalam gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres yang diajukan Brahma Ariana. Itu gimana persisnya sih tujuannya Prof Denny sendiri apa? Bisa dijelaskan nggak Prof? Sebenarnya ini kan bukan langkah yang terpisah-pisah ya. Ini adalah langkah advokasi untuk menjaga konstitusi kita, menjaga salah satunya pemilihan umum termasuk pemilihan presiden kita betul-betul jujur dan adil. Di awal tahun ya, kalau saya boleh cerita ya supaya lengkap picture gambarnya. Yes. Di akhir tahun lalu, awal tahun ini saya sudah bilang, saya membaca indikasi bahwa hukum hanya akan dimanfaatkan, disalahgunakan sebagai bagian strategi pemenangan pemilihan presiden saja, tetapi dengan cara-cara yang curang begitu. Jadi di bulan April saya menulis satu artikel panjang gitu. Saya publish di website saya, dan disitulah saya menggunakan kata pertama kali cawe-cawe. Belum ada yang menggunakan kata itu, artinya belum dikaitkan dengan Pilpres. Baru kemudian ada rekan media menanyakan di Sarinah kepada Presiden, Presiden masih membantah. Baru setelah ketemu Pemret di satu kesempatan kata-kata cawe-cawe itu disampaikan dengan lebih gamblang untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya sudah membaca picture itu. Kemudian ketika MK memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK di awal Mei, saya bilang ini adalah bagian dari strategi untuk memanfaatkan KPK dalam mengelola kasus-kasus, menjerat lawan dan membantu kawan. Jadi saya bikin puisi kemudian korupsilah dalam pelukan koalisi. Lalu setelah itu saya ingatkan MK untuk jangan merubah sistem pemilu legislatif. Saya bilang ke MK, hati-hati, jangan berpolitik, jangan masuk ke dalam ranah politik karena ini adalah wilayah yang seharusnya menguatkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu terbuka. Saya laporkan polisi dan seterusnya. Kemudian saya masih ingatkan awal Juni, saya bilang ada lagi satu putusan MK awal Juni itu, jadi lebih dari 5 bulan yang lalu. Saya sampaikan bahwa hati-hati, ada putusan MK terkait dengan syarat capres yang akan digunakan untuk meloloskan Gibran. Belum ramai, saya sudah sampaikan itu. Dan kemudian karena tidak ada yang merespon, Agustus akhir saya tuliskan surat. 27 Agustus saya ingat persis, saya sudah kirimkan surat agar Anwar Usman tidak diizinkan ikut memeriksa, apalagi memutus syarat umur capres-cawapres karena ada benturan kepentingan dengan keluarganya Jokowi dan Gibran. Itu saya lakukan sebelum putusan dibacakan 16 Oktober. Tanpa bermaksud mengecilkan hati pelapor-pelapor yang lain, karena tanpa mereka tidak akan ramai pemberitaan. Saya satu-satunya pelapor yang mengadukan sebelum putusan dibacakan. Itu kemudian saya perbaiki permohonan saya karena setelah putusan. Kemudian Jumat lalu saya masukkan lagi, bukan Jumat kemarin ya, lebih 10 hari yang lalu, saya masukkan permohonan uji formil. Jadi ini adalah advokasi yang berlanjut untuk memastikan jangan cawe-cawe Presiden Jokowi, jangan menggunakan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan lewat KPK kah, lewat MK kah, atau bahkan kejaksaan, kepolisian. Hentikan cawe-cawe itu melanggar konstitusi. Dan yang paling parah memang putusan 90.
kalau terbukti investigasi teman-teman jurnalis Tempo bahwa ada istana di sana, Pak Hasto sudah menyebut nama Pratikno, Tempo terbaru menulis ada dana yang dikeluarkan sekian miliar. Kalau itu terbukti, ini kan sebenarnya mega skandal Mahkamah Konstitusi Gate yang layak untuk menjadi pemberhentian Presiden Jokowi. Jadi kalau dengan gambaran semacam itu, advokasi publik yang kami lakukan ini sudah hampir 1 tahun. Iya ternyata ya. Tapi ya sudah agak panjang saya ternyata maraton. Iya Prof Indra mengingatkan bahwa hentikan, ini jangan diteruskan. Ini melanggar konstitusi. Anda Presiden Kepala Negara bersumpah di atas Al-Quran untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar selurus-lurusnya. Yang sedang Anda lakukan justru adalah tontonan telanjang bagaimana Presiden sedang melanggar konstitusi demi meloloskan anaknya sebagai calon wakil presiden, demi merusak tatanan penegakan hukum kita, termasuk merusak Mahkamah Konstitusi dan juga KPK sebenarnya. Wah, ternyata udah setahunan ini ya Prof. Denny Indrayana menyampaikan itu. Tapi kayaknya nggak didengar ya? Atau gimana itu? Nggak sampai pesannya? Saya nggak tahu bagaimana pemberitaannya di tanah air. Yang saya bisa lakukan adalah mencoba melakukan itu lewat sosial media, lewat akun Facebook saya, Twitter saya, Instagram saya. Kayaknya kemudian teman-teman menyarankan juga menyentuh platform TikTok, ya sudah saya gunakan semua. Ada yang jadi berita, ada yang tidak. Tentu saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk melakukan advokasi medianya. Iya benar Prof. Gitu. Kalau lihat situasi secara logika hukum kan ada memang yang ganjil ya dalam putusan MK. Di satu sisi Anwar Usman disebut melakukan pelanggaran etik berat, tapi hukumannya hanya dicopot dari jabatan ketua, bukannya berhenti sebagai hakim MK. Anda lihat duduk perkaranya bagaimana sebetulnya Prof Denny? Ya tentu saja kita sebenarnya, saya sendiri minta dipecat. Meskipun kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Jimli ada alasan kenapa tidak, karena bisa membuka peluang banding dan yang bersangkutan bisa membentuk majelis kehormatan yang berbeda untuk mekanisme banding. Tapi di luar itu kan ini bukan hanya pelanggaran etika. Kesimpulan MK mengatakan Anwar Usman memang membuka ruang intervensi dari pihak luar. Nah itu pihak luar itu kan tidak bisa dihukum oleh MK. Artinya harus ada langkah di luar MK. Nah yang saya sayangkan MK tidak memberikan rekomendasi, bukan membatalkan putusan 90, putusan Gibran, bukan, tapi menyatakan bahwa permohonan yang sudah ada diperiksa dengan acara cepat, sehingga kemudian bisa diterbitkan putusan harusnya paling lambat hari ini. Itu sudah kami lakukan, kami sampaikan dalam sidang MK. Dipercepat sih putusan MK-nya sebelum tanggal 8. Saya kan minta tolong diputus sebelum tanggal 8. Oke. Tapi MK-nya tidak didorong untuk karena kita paham ada prinsip putusan MK final and binding. Benar. Tidak bisa diubah. Itu sudah berlaku. Tapi kalau MK-nya sendiri kemudian yang melakukan, bukan MK-nya sendiri beberapa kali merubah kok putusannya untuk perkara yang sama. Jadi sebenarnya MK punya tanggung jawab juga untuk mendorong agar putus permohonan yang sudah diregistrasi oleh teman-teman mahasiswa, uji formil saya, diputus dengan acara cepat. Dengan demikian tidak terjadi komplikasi. Hakimnya melakukan perbuatan tercela, Anwar Usman, Paman Usman, tapi putusannya tetap berlaku dan dijadikan ponakan untuk maju sebagai cawapres. Benar. Gitu. Tapi soal peluang gugatan terkait batas usia minimal capres cawapres ini akan dikabulkan, itu seberapa besar pasca Anwar udah nggak jadi ketua MK lagi, Prof Denny? Kalau uji formil kan mestinya gampang, Mbak. Uji formil itu kan bedanya ya dengan uji material. Kalau uji materialnya diperiksa apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Kalau saya mengujinya formil, bahwa proses pengakhiran putusan 90 bermasalah sehingga mesti ada koreksi. Nah, tinggal diambil kan putusan MK-nya bahwa memang bermasalah, ada pelanggaran etika berat. Ada harusnya Anwar Usman tidak ikut. Tinggal oh iya benar. Uji formil yang dilakukan Denny dan Jan Alvin Muhtar betul, ada buktinya apa, hasil pemeriksaan sidang MK ada benturan kepentingan berat, dijatuhkan sanksinya, berarti putusan 90-nya bisa dikoreksi. Kan tidak sulit itu, harusnya sudah tinggal mengetok palu saja, logika sederhananya tanpa harus berpikir
yang aneh-aneh. Logika Tapi sederhana biasanya kemudian ini tidak dilakukan. Hari ini saya menulis lagi. Sebenarnya tidak sulit untuk mencari jalan keluar agar kita tidak terbebani dengan pilpres yang salah satu anggotanya menjadi kontestan lewat putusan yang melanggar etika berat. Caranya gimana? Satu, MK-nya memutuskan secara cepat hari ini, ya kan? Dua, kalau Mahkamah Konstitusinya nggak berani, dua, Prabowo mengganti pasangan calonnya. Prabowo melihat situasi, kemudian bilang, oke, saya ganti pasangan calon saya. Yang ketiga, Koalisi Indonesia Maju melihat, membaca ternyata calon kita alasan untuk mendaftarnya melanggar ada pelanggaran etika berat. Ini membebani pasangan calon, membebani pilpres. Koalisi Indonesia Maju kemudian mengganti pasangan calon Gibran, pasangan calon Prabowo dari Gibran dengan orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, Gibrannya sendiri mundur, tahu diri kalau pamannya Usman maju terus. Mudah-mudahan Gibrannya masih lebih punya etika, lebih punya moral untuk mengatakan saya ternyata lolos berdasarkan putusan yang melanggar etika berat. Ada bantuan kepentingan paman saya, saya tidak layak menjadi cawapres. Saya mundur deh. Silahkan diganti. Itu yang keempat. Yang kelima, baik Ganjar atau Mahfud atau Anies atau Muhaimin atau kedua calon pasangan menggugat penetapan KPU hari ini. KPU hari ini akan menetapkan pasangan calon. Maka pasangan calon yang lain menggugat ke Bawaslu bahwa ada pasangan calon yang melanggar proses administrasi pencalonan. Siapa? Gibran dan Prabowo dan Gibran. Itu ada legal standingnya pasangan calon Ganjar atau Mahfud, Anies atau Muhaimin atau kedua-duanya melakukan gugatan. Yang kelima. Yang keenam, ya Pak Presiden Jokowi nih kalau masih punya jiwa negarawan, dia melihat situasi semacam ini kemarin keliru. Oke lah, saya cawe-cawe nih, dalam artian positif, cawe-cawe untuk kepentingan negara, menjaga agar pilpres berjalan baik, saya akan minta Gibran mundur. Itu cawe-cawe yang positif tuh, ya kan? 6 itu kira-kira yang paling mungkin yang nomor berapa itu? Kayaknya yang paling mungkin nomor berapa, karena beberapa tadi dari 6 itu kayaknya pasti di sana bilang udah keterlanjuran pengorbanannya udah begitu besar nih, udah kepalang basah. Enggak. Kalau orang tahu malu, tahu diri, sadar. Masalahnya kalau tidak tahu malu, tahu diri, yang ketujuh apa? Saya akan menggugat proses ini ke Bawaslu. Ya saya lagi. Kalau ini ada di dalam kendalinya Prof Denny. Oke. Jadi kita berharap kesadaran moral itu ada di pemimpin-pemimpin kita, di Presiden Jokowi, pasti, di anaknya Gibran, di koalisi. Tapi kalau tidak ya terpaksa kita lagi yang bergerak. Kita sendiri. Gitu. Tapi Prof Denny, kan ini kalau sidang MK atas gugatan batas usia capres minimal ya, itu kan dilakukan di tengah agenda Pilpres berjalan. Benar nggak kalau dikabulkan berarti putusannya baru berlaku efektif pemilu di 5 tahun yang akan datang, bukan sekarang? Saya katakan ke Prof Jimli, Prof, itu Anda juga nggak fair, karena kan penetapan pasangan calon belum, baru hari ini. Kemarin beliau bicara itu, beliau bilang kan pertandingan sudah dimulai, Gibran sudah menjadi pasangan wakil presiden, belum. Saya WA beliau, Prof, Gibran belum ditetapkan sebagai calon wakil presiden, baru akan ditetapkan paling cepat tanggal 13 November. Artinya apa? Artinya belum ada pertandingan dan masih bisa diganti. Ya, beliau kemudian dalam wawancara selanjutnya dengan salah satu TV nasional, kemudian pas ditanya alasannya menjadi berbeda, alasannya supaya tidak terus ribut. Jadi beliau kemudian berubah sebenarnya setelah paham bahwa penetapan calon sebenarnya belum dilakukan. Pemahaman beliau penetapan calon sudah tanggal 8, mungkin begitu. Baik. Nah, terakhir berarti kalau goal dan harapan Prof Denny Indrayana sendiri mengenai MK ini apa, Prof? Harapannya pemilu presiden kita jujur dan adil,
tidak ada tersandera oleh calon wakil yang hadir sebagai kontestan lewat putusan yang melanggar etika berat, sehingga akan menyebabkan bukan hanya beliau yang tersandera, Pilpres kita juga tersandera. Siapa yang bisa menjamin Presiden Jokowi akan netral? Orang dari pendaftaran saja sudah melanggar aturan, sudah mencocok-cocokkan aturan. Siapa yang bisa percaya beliau akan netral, aparat akan netral? Saya tidak percaya. Saya khawatir setelah ini akan ada rentetan kecurangan-kecurangan lain, dan itu sudah mulai kelihatan kan. Aparat terlibat untuk memasang baliho, mencopot baliho, dan seterusnya. Persiapan Panglima TNI penggantiannya. Kalau Kapolri kan bersama-sama sejak di Solo. Kalau Panglima akan jadi dan pas pampres beliau, ini semua maksudnya apa? Kalau bukan bagian dari strategi untuk memenangkan sang anak dalam Pilpres kita. Kalau itu yang terjadi, dari awal saya sudah katakan ini cawe-cawe yang melanggar konstitusi. Maka caranya, salah satu cara untuk menghentikan beliau, ya dimakzulkan, diberhentikan, dipecat sebagai presiden, karena sudah melakukan banyak sekali pelanggaran konstitusi. Baiklah Prof Denny Indrayana, terima kasih banyak nih from Melbourne, tapi jelas dan clear suara Anda. Terima kasih banyak sudah memberikan perspektif tentang hal ini. Sampai jumpa lagi Prof Denny Indrayana. Terima kasih. Demikianlah Mitra Idala, narasumber kita yang membahas topik kita yang kedua ya, soal menyoroti gugatan batas usia minimal Capres Cawapres. Itulah Profesor Denny Indrayana, ahli hukum tata negara.